Faman la ada balahu fala syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhidalahu. Jadi orang yang tidak memiliki adab, orang yang tidak memiliki tata krama, kehalusan budi pekerti, maka syariatnya, imannya, tauhidnya tidak akan sempurna. Ya. Jadi orang dengan salat bisa masuk ke dalam surga. Tapi kena salatnya semaunya, sedekahnya semaunya, ibadahnya semaunya, wala yasilu ila hadrat rabbih ta'ala. Dia tidak akan sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Illa bil adabi fil ibadah. Kecuali dengan adab, dengan kehalusan budi, dengan tata krama di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu tadi, ya, menjaga adab kepada Allah adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Tidak mencela nikmatnya, tidak mengeluh ketika mendapatkan ujian darinya. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Jumadis Tsaniyah. Bulan Jumadis Tsaniyah terdiri dari 11 huruf. Yang pertama adalah huruf jim dan yang kedua huruf mim. Ketiga huruf alif yang pertama, keempat huruf dal, kelima huruf alif yang kedua, keenam huruf lam yang kedua. Ya, huruf lam, lalu huruf sa, huruf alif yang ketiga, huruf nun, huruf ya, dan huruf ha. Baiklah, kita ambil salah satu hurufnya, yaitu huruf alif yang pertama. Huruf alif yang pertama di sini dikatakan al-awwalu amal aliful awal fi hadis syahr al-adab, yaitu adab. Adab adalah etika atau budi pekerti yang halus. Adab dan ilmu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa adab bagaikan senjata di tangan orang yang tidak terlatih. Punya senjata, tidak mampu untuk menggunakannya. Sedangkan adab tanpa ilmu bagaikan bangunan tak berpondasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap individu manusia memiliki ilmu dan adab. Di dalam kitab Padus Syuhur, Musanniful Kitab Al-Alim Al-Alamah Bahrul Fahimah As-Said Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahu Mursid Kamil Mukamil menuliskan, min sya'nil murid ayurra'iyal adab ma'allahi ta'ala wa ma'a awliyaihi subhanahu wa ta'ala wa ikhwanihi. Jadi seorang murid hendaknya menjaga etika, menjaga budi pekertinya kepada Allah, kepada para walinya, dan juga kepada para saudara-saudaranya atau ikhwan. Lalu bagaimanakah cara menjaga adab kepada Allah? Ya tentu dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhkan larangan-larangannya.
Di antaranya untuk melaksanakan perintah Allah ini adalah berzikir, mengingatnya dalam apapun, baik siang, pagi, atau malam. Di tempat sepi atau di tempat ramai. Sedang sendirian atau sedang berkumpul bersama keluarga, relasi, ataupun teman. Lalu tidak mencela nikmatnya dan mengeluh dengan ujiannya. Nah, di sini. Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi suatu larangan, maka otomatis yang diperintah harus mengetahui siapa yang memerintah, siapa yang melarang. Ya. Jadi dia harus mengenalnya. Kenapa? Sebab kalau dia tidak mengenalnya, seorang hamba yang beribadah tanpa mengenal kepada yang diibadahi, dikatakan di dalam kitab Fadhil Surur, wa kana Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu taala yasilul abdu bi ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadrat rabbih ta'ala ila bil adabi fil ibadah. Seorang hamba dengan ibadahnya bisa sampai ke surga dengan ibadah, ya, bisa sampai ke surga, tapi tidak sampai ke hadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, kecuali dengan adab. Ya. Jadi ya dikatakan di dalam satu kitab Al-Intisarul Amali awaluddini ma'rifatullah. Hmm. Agama itu awalnya adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Mengenal siapa yang memerintahkan. Nah, siapa yang memerintahkan ibadah. Seperti dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana dia beribadah kalau dia tidak mengenalnya? Jadi, yang pertama agama ini adalah mengenal Allah. Ya. Wa kamalul ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Setelah mengenalnya, lalu dia harus membenarkannya. Ya. At-tasdiq namanya. Wa kamlu tasdiq bihi tauhidu bih. Nah, ya. Setelah dia ya, membenarkannya, maka dia harus mengesahkan. Ini terhadap Allah. Jadi harus ma'rifat dulu. Ma'rifat, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Sehingga dia akan sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Menjaga adab bukan hanya kepada Allah saja tadi yang disebutkan di atas tadi, ya, min sya'nil murid ayra'iyal adab ma'allahi ta'ala wa ma'auliyaihi subhanahu wa ta'ala wa ikhwani. Menjaga adab bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kepada para kekasihnya, pada wali-walinya, pada wali-walinya Allah. Nah, hati-hati. Kita di sini, tadi pun dikatakan harus bertauhid. Bertauhid. Sebab tauhid ini menjadi pembenaran. Setelah pembenaran, setelah tasdik, harus mengesahkan at-tauhid. At-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu
akan melahirkan iman. Paman la imana lahu fala tauhidu lahu. Maka orang yang tidak memiliki iman, maka dia tidak bertauhid. Ya. Wal imanu yujibu syariah. Iman akan melahirkan syariat. Faman la syari'a lahu fala imana lahu wala tauhidah. Jadi orang yang tidak memiliki syariat, maka dia tidak memiliki iman dan tidak akan memiliki tauhid. Wa syariah tujibul adab. Baru. Syariat ini akan melahirkan adab. Faman la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Jadi orang yang tidak memiliki adab, maka berarti dia tidak memiliki agama. Tidak memiliki syariat. Dia tidak memiliki iman dan dia tidak memiliki tauhid. Nah, kita lihat rukun Islam yang jumlahnya ada 5 perkara itu diawali dengan 2 kalimat syahadat. Bukan diawali dengan sholat. Bukan diawali dengan puasa. Bukan diawali dengan zakat. Ataupun haji. Tapi diawali dengan 2 kalimat syahadat. Yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Penyaksian. Setelah dia bertauhid, dia mengucapkan kalimat 2 syahadat atau istilah dalam ilmu thariqah ditalkin. Talkin zikir. Nah, tauhid itu, ya, talkin zikir itu akan melahirkan iman. Akan melahirkan suatu keyakinan. Sebab keyakinan itu tidak akan bisa tumbuh sendirinya. Kecuali dengan penyaksian. Dengan talkin zikir. Dengan syahadat. Baru dia akan memiliki iman. Kalau ada orang yang memiliki iman yang teguh, tanpa talqin zikir, tanpa tauhid atau syahadat, maka orang itu dikatakan lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka inilah pentingnya talqin zikir. Karena kalau dia tidak ditalqin, tidak bersyahadat, paman la imana lahu fala tauhidah, maka dia tidak memiliki iman. Jadi dia tidak memiliki iman yang sempurna. Dia tidak memiliki iman yang kokoh. Ya. Jadi hatinya goyah. Hisfokol. Ya. Bagaimana diketahui imannya goyah? Ketika dia mendapatkan suatu cobaan dari Allah. Ya. Baik cobaan hidup, maupun ketika cobaan sakaratul maut. Maka para ulama-ulama kita sangat mengkhawatirkan. Bahkan bukan hanya ulama kita yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku takuti kepada umatku ketika dia dicabut ruhnya oleh Allah. Karena saking sakitnya menahan rasa sakit dicabutnya ruh, maka matinya tidak akan membawa iman. Ini kekhawatiran Rasulullah.
Jadi kalau ingin memiliki iman kokoh, perlu adanya talqin zikir. Wal imanu yujibu syariah. Dari imanlah akan lahir syariat. Nah, orang yang beriman dengan kokoh, maka akan timbul syariat. Nah, apa? Salat, zakat, puasa, haji, bersosial. Nah, ini dia. Ini syariat. Beribadah kepada Allah. Ketika dia memiliki iman, maka tidak berani dia menunda-nunda waktu. Sebab kalau dia menunda-nunda waktu, al-waqt kasaif, waktu itu akan menebas dirinya. Ketika panggilan sholat sudah datang, dia menunda-nunda waktu sholat tersebut, maka sesungguhnya dia terlambat atas rahmatnya Allah. Jadi dikatakan oleh Mbak Anom, oleh Abah Aos, kalau ingin hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, jangan menunda-nunda waktu sholat. Jangan mentang-mentang lagi sibuk kerja. Jangan mentang-mentang lagi sibuk makan dan minum. Jangan mentang-mentang lagi sibuk mengurus anak. Jangan mentang-mentang lagi sibuk nonton sinetron. Kemudian waktu sholat, ya, diterlantarkan. Ketika panggilan Allah datang, maka aktivitas seluruhnya diberhentikan. Bahkan sampai aktivitas menuntut ilmu pun ketika datangnya waktu sholat, berhenti. Sholat. Oh. Begitu pula tuh. Diajarkan seperti seorang istri yang mendapatkan panggilan dari suaminya. Ketika sang istri lagi masak atau lagi mencuci, dipanggil oleh suaminya, jangan tunda panggilan suami. Bahkan bukan hanya ketika sedang mencuci, sedang memasak, sedang membaca Al-Quran atau sedang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, lagi membaca Al-Quran, lagi sholat sunnah, dipanggil istrinya, berhenti, dipanggil suaminya, seorang istri, berhenti, datang kepada suaminya. Bila seorang istri dipanggil oleh suaminya, dia harus menyetop aktivitasnya, maka bagaimana seorang hamba ketika dipanggil oleh Allah dalam aktivitasnya? Maka berhentilah, dahulukan panggilan Allah. Ketika dia memiliki iman yang sempurna, itu akan sanggup meninggalkan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi kalau dia tidak punya iman, maka syariatnya terbengkalai. Semaunya dia mengerjakan syariat. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu. Kalau syariatnya saja tidak sempurna, mengerjakan sholat semaunya, puasa semaunya, sedang puasa sudah mikirin ntar buka puasa dengan apa. Sodakoh, ya. Dia berpikir melihat duitnya, isi dompetnya ada berapa, menghitung-hitung cukup enggak uang saya segini untuk keluarga saya apabila saya sodakohkan. Tuh.
Kalau orang kaya bersodakoh, dia memiliki duit jutaan atau miliaran, kemudian sodakohnya 10, 50, atau 100 ribu, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki duit puluhan ribu, tapi dia masih bersodakoh dengan hartanya. Punya 50 ribu, dia sodakohin 10 ribu. Masa lebih baik daripada orang kaya tadi memiliki uang jutaan, uang miliaran, sodakohnya cuma 100 ribu. Tapi kalau dia memiliki iman, memiliki syariat yang sempurna, maka dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena apa yang dia miliki adalah titipan Allah. Ketika ada yang membutuhkan datang kepadanya, maka orang yang datang kepadanya tersebut, dia menilainya sebagai utusan Allah. Jadi, faman la syari'a lahu, fala imana lahu, wala tauhida. Jadi orang yang syariatnya tidak sempurna, maka iman dan tauhidnya pun tidak akan sempurna. Wa syari'atu tujibul adab. Syariat itu akan melahirkan adab. Faman la adaba lahu, fala syari'ata lahu, wala imana lahu, wala tauhida lahu. Jadi orang yang tidak memiliki adab, orang yang tidak memiliki tata krama, kehalusan budi pekerti, maka syariatnya, imannya, tauhidnya tidak akan sempurna. Ya. Jadi orang dengan salat bisa masuk ke dalam surga. Tapi kena salatnya semaunya, sedekahnya semaunya, ibadahnya semaunya, wala yasilu ila hadrat rabbihi ta'ala. Dia tidak akan sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Illa bil adabi fil ibadah. Kecuali dengan adab, dengan kehalusan budi, dengan tata krama di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu tadi, ya, menjaga adab kepada Allah adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Tidak mencela nikmatnya, tidak mengeluh ketika mendapatkan ujian darinya. Ya, ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Insya Allah, ya, kita dipanjangkan umur, kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa dapat bertemu kembali. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa